cervix sama vagina, cervix dan vagina itu warnanya berubah jadi kebiru-biruan. Nah, kenapa jadi kebiru-biruan? Karena terjadi peningkatan vaskularisasi. Jadi dia bakal berubah jadi kebiru-biruan. Itu namanya tanda Chadwick. Nah, terus ada lagi namanya tanda Ladin. Kalau tanda Ladin itu seperti gamete line dari si uterus itu bakal melunak. Jadi kalau kita raba, seperti gamete line dari uterus itu akan teraba lunak. Itu namanya tanda Ladin. Kemudian ada lagi namanya tanda Hegar. Kalau tanda Hegar itu adalah, kalau kita lihat nih, uterus itu kan ada fundus bagian atas, korpusnya, cervixnya, sama antara korpus dan cervix itu ada namanya isthmus. Nah, pada Hegar, isthmus itu menipis. Jadi tanda Hegar itu adalah penipisan isthmus. Nah, karena isthmus ini menipis, maka nanti cervix itu dapat ditekuk ke arah korpus. Nah, kemampuan cervix untuk bisa ditekuk ke arah korpus itu dikenal dengan istilah tanda McDonald. Jadi karena ada penipisan isthmus ini, cervixnya jadi bisa ditekuk sehingga disebut dengan tanda McDonald. Dan Hartman, tanda Hartman itu adalah bercak perdarahan yang terjadi karena implantasi. Jadi kan kalau terjadi fertilisasi, maka tadi si blastula, amarula, blastosit. Nah, blastosit itu kan akan berimplantasi pada uterus. Nah, implantasinya ini akan menyebabkan perdarahan sedikit pada uterus, kemudian nanti akan keluar jadi perdarahan per vagina. Tapi perdarahannya itu cuma bercak-bercak saja. Nah, itu dikenal dengan istilah Hartman sign. Nah, biasanya nanti kalau di soal ada perempuan dia mengaku sudah 3 minggu ini telat haid, terus pada 2 hari yang lalu, nah dia bilang kalau ada bercak perdarahan, tapi keluarnya cuma sekali. Nah, terus ditanya itu kira-kira apa? Nah, itu bisa jadi adalah Hartman sign-nya, jadi tanda ketika terjadinya implantasi embrio pada uterus. Dan satu lagi ada namanya Goodell sign. Kalau Goodell sign itu perubahan konsistensi cervix. Jadi cervix itu perabaannya biasanya adalah seperti meraba hidung. Jadi agak keras, agak kenyal keras. Tapi kalau dia itu hamil, biasanya si cervixnya tadi ini berubah jadi lunak. Jadi seperti meraba bibir. Jadi konsistensinya itu berubah dari awalnya seperti meraba hidung, sekarang berubah jadi seperti meraba bibir. Nah, kalau tanda pasti sendiri tentu pertama kita menemukan adanya DJJ ya, jadi bakal ketemu DJJ-nya. Nah, itu berarti tanda pasti. Lalu nanti juga pada ronsen bisa ditemukan rangka janin, tapi kita jarang melakukan ini atau nggak melakukan ini karena resiko ke janinnya. Terus ada lagi USG. Nah, USG ini biasanya kita bisa menemukan adanya gambaran kantong gestasi yang di dalamnya itu ada janin. Nah, itu adalah tanda pasti dari kehamilan. Sedangkan kayak tanda lain tadi, kloasma, Chadwick, Ladin, terus Hegar, McDonald, itu merupakan tanda tidak pasti. Tuh, karena nggak pasti. Jadi bisa juga ditemukan pada kelainan. Nah, kemudian pada diagnosis kehamilan ini, kita juga bisa melakukan taksiran ya, taksiran partus. Nah, taksiran partus ini biasanya dihitung dari HPHT, hari pertama, haid terakhir. Di mana tuh ada rumus, kalau dia itu haid pertama, haid terakhir, hari pertama, haid terakhirnya itu bulan 1, Januari, Februari, dan Maret, maka rumusnya adalah hari ditambahkan 7, bulan ditambah 9, dan tahunnya tetap, tahun tetap. Itu kalau dia HPHT-nya di bulan 1, 2, 3. Tapi kalau HPHT-nya itu antara bulan 4 sampai 12, jadi sampai Desember, 4 Januari, April sampai Desember, maka harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Jadi agak beda sedikit, tapi harinya tuh sama-sama ditambah 7. Cuma untuk HPHT ini memang bagusnya adalah, atau dia lebih tepat pada perempuan-perempuan yang siklus menstruasinya teratur. Karena kalau tidak teratur, itu agak sulit untuk ditentukan HPHT-nya. Nah, sekarang rumus HPHT ini itu berlaku untuk perempuan yang siklus menstruasinya 28 hari. Karena kan normalnya adalah 28 hari. Jadi 28 hari itu harinya adalah hari plus 7. Nah, sekarang kalau ternyata perempuan tadi siklusnya bukan 28 hari,
anggaplah dia ternyata teratur, tapi siklusnya itu 35 hari. Maka nanti untuk hitungan harinya, karena jarak antara 28 ke 35 adalah 7 hari, maka setelah ditambahkan 7, ditambah lagi 7. Jadi nanti untuk perempuan yang siklus menstruasinya per 35 hari, maka pada harinya akan kita modifikasi sedikit. Harinya, hari ditambah 7, tambah lagi 7. Karena selisih 28 ke 35 adalah 7 hari. Terus bisa juga nanti siklusnya itu lebih cepat. Misal nih, siklusnya ternyata adalah 25 hari. Nah, kalau siklusnya 25 hari, maka rumus awal tetap hari ditambah 7, karena hari tambah 7 ini adalah untuk 28. Nah, nanti kalau dia siklusnya 25, maka selisih 28 ke 25 itu berapa? 3 ya. Nah, maka nanti rumusnya hari ditambah 7 dikurangi 3. Karena selisih 28 ke 25 adalah 3. Jadi nanti tinggal dimodifikasi aja. Kalau dia kurang dari 28 dikurangi, kalau dia lebih dari 28 berarti dia harus ditambahkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, sekarang kita